keren-keren. Ya, saya doakan 1-2 minggu ke depan Anda jadi pembicara utama dalam Rukiness di malam ini. Amin. Pasti bisa ya. Amin, amin. Baik, puji Tuhan, kami panjatkan atas segala berkat yang dan kasih-Nya kepada kami sehingga pada malam hari ini kita bisa ketemu, ya. Dan ini sebuah kebahagiaan bagi saya pada malam hari ini bisa diundang pada acara Rukinat ini sebagai pembicara. Artinya kami pun masih belajar. Kami baru 3 bulan di sini dan kami perlu banyak belajar. Tapi karena kami diminta untuk berbagi, ya saya tidak tahu apa yang menarik dari saya, tapi kami upayakan untuk bisa berikan yang terbaik buat teman-teman pada malam hari ini. Baik, teman-teman sekalian, saya ingin tahu nih di ruangan ini kira-kira berapa orang yang belum rugi dan ingin jadi rugi. Ketik angka 1 coba, teman-teman sekalian. Ya, saya ingin tahu nih berapa banyak teman-teman yang di sini ingin jadi rugi atau ingin jadi peringkat yang lain yang lebih tinggi lagi. Boleh ketik 1 ya? Waduh, luar biasa ini. Ya, saya lihat di sini, ada. Waduh, sudah ada kalau 1.500 orang di sini ruangan ini, luar biasa. Beri aplaus buat Anda semuanya. Ternyata antusiasnya luar biasa. Hari ini ada 1.500 orang yang ingin jadi rugi, ya. Dan saya doakan 1-2 minggu depan Anda akan jadi ruki-ruki berikut yang qualified seorang LC, kan gitu. Amin ya. Amin. Oke, baik teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gregoris Dedy Wijayanto. Saya tinggal di Bandar Lampung. Saya Puja Kusuma, ya. Kalau orang bilang kenal itu Puja Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Dan di sini saya punya 2 orang putri yang cantik-cantik, cewek semua, dan 1 orang istri. Nah, beliau ini adalah motivasi saya, impian saya, karena mereka lah saya bisa mencapai peringkat ini. Ini mereka. Semangat Om Greg, semangat. Inilah mereka. Semangat Om. Impian-impian saya. Semangat Pak Greg. Diri dan istri saya. Pak Semangat Greg Mister. is the best. Mister Greg is the best. Ya, baik. Keren, Bro Greg, keren. Makasih Om Arsyad. Saya yakin Anda bisa. Siap, 86, Palangka. Baik teman-teman. Amin. Kalau kita bicara latar belakang. Ya Rabbal Alamin. Semangat saya Greg. Terus berapa kali maju. jatuh. Terima kasih. Ya, berapa kali teman-teman saya jatuh. Kalau kita bicara latar belakang, saya pernah bekerja di BNI 46, saya pernah bekerja sebagai salah satu officer di perkebunan PT Gunung Madu Plantation. Kemudian saya pernah menjalankan sebuah network marketing dan cukup banyak belajar saya di saat itu dari tahun 2004 sampai 2012. Saya secara serius pernah jalankan di situ, namun Mati loh. halo? Wes. Ini anu nih, ya ora iso lho. Lu mati nih besok nih. Enggak iso. Lanjut. Ya, jadi saya terakhir menjalani Bismart Network Marketing tahun 2012, kemudian di saat itu saya sudah memutuskan saya tidak mau lagi kenal dengan namanya Bismart Networking. Ya, bagi saya sudah menutup hati dengan nama perusahaan yang ada berbau MLM. Ya, di situ akhirnya saya memutuskan untuk mencoba konvensional. Saya pernah jualan pecel Madiun, ternyata harus tutup lagi. Kemudian saya jualan martabak sampai saya invest yang cukup besar dan itu gagal lagi. Berapa kali saya usaha, saya gagal, saya pernah ketipu dan segala macam sampai meninggalkan utang yang cukup besar bagi saya. Angkanya ratusan juta teman-teman. Tapi karena sudah kehabisan modal, saya tidak mampu lagi untuk berusaha, akhirnya saya nguli lagi. Saya pernah bekerja sebagai pegawai di salah satu koperasi, kemudian karena hasil tidak memadai, saya bekerja sebagai kuli proyek di Sumatera Selatan. Terakhir saya sebagai mandor kontraktor di proyek Tol Lampung ya. Ya, itu terakhir tahun 2019. Namun wabah COVID meluluh lantakkan semuanya, proyek di mana-mana tidak ada, proyek berhenti semuanya,
saya kembali nganggur lagi. Ya, dari 2019 sampai 2021 saya benar-benar tidak punya penghasilan dan tidak ada pemasukan. Saya hanya murni mengandalkan gaji istri saya sebagai terapis di salah satu klinik kecantikan, yang mana di saat pandemi gajinya tidak sebesar itu lagi, hanya UMR saja. UMR Lampung cuma 2,1 juta. Bagi kami angka segitu benar-benar cukup, ya. Maksud kami cukup memprihatinkan, karena kami harus membagi dengan berbagai macam pos dan ternyata memang tidak cukup. Ya, sampai akhirnya kami harus mengorbankan pendidikan anak kami. Ya, 1 tahun kami tidak mampu membayar tunggakan SPP-nya. Ya, karena kami tidak mampu, tidak punya penghasilan, dan uang dari gaji istri saya hanya cukup untuk kehidupan kami sebulannya. Ya, 3 bulan yang lalu pernah ada sahabat kami, sahabat lama yang sudah 10 tahun, tidak pernah kontak, kehilangan kontak, tiba-tiba menghubungi kami. Beliau saat itu mengenalkan sebuah produk. Saya merasa ini suatu hal yang saya hindari, teman-teman, karena saya dari obrolan teman saya ini, saya sudah mencium bau-bau MLM. Ya, beliau katakan kepada saya, Mas Greg, dalam berapa hari lagi saya akan ke Lampung dan saya ingin ketemu dengan Mas Greg. Di saat itu saya akhirnya memutuskan sudah cukup bagi saya untuk mengenal MLM, dan saya sudah menutup hati saya dengan MLM. Sampai akhirnya beliau ketika datang ke Lampung, dari hari pertama sampai hari kelima meminta waktu saya. Ini Mas Greg, saya ingin ketemu dengan Mas Greg, saya ingin ngobrol, saya ingin ngopi, tapi saya selalu menghindar. Saya selalu menghindar, kenapa? Ya karena saya tidak mau lagi jalankan bisnis MLM. Karena saya tahu beliau datang ke Lampung membawa misi akan mengembangkan bisnis MLM-nya di sini. Saya selalu beralasan saya tidak punya waktu, Bang, saya sibuk, saya ada kerjaan ini, saya kerjaan ini. Padahal saya cuma di rumah, karena saya murni pengangguran. Dan akhirnya satu saat saya termenung, alangkah berdosanya saya kalau ada sahabat lama yang jauh-jauh datang Lampung, tapi saya nggak mau menemui. Akhirnya dengan terpaksa saya bilang sama Bang Hendra, Bang, saya siap ketemu. Saya siap ketemu. Semangat. Tapi saya nggak punya Semangat, rokok, Pak Greg. Semangat, Pak Greg. Jangan khawatir, Greg, saya belikan rokok. Akhirnya saya temui beliau karena ingin dapat rokok. Karena sesungguhnya saya nggak bisa beli rokok. Sudah beberapa hari saya nggak beli rokok. Ketika saya harus minta istri saya harus tahan kuping saya panas karena diomelin dulu. Sudah tahu nggak punya uang, masih rokok aja. Dan ketika Bang Hendra ngajak saya ketemu, motivasi saya ingin dapat rokok. Ya, dan akhirnya saya ketemu dengan beliau. Jujur, saat itu saya di presentasi, saya marketing plan itu tidak saya perhatikan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Karena memang sejatinya saya sudah menutup hati saya untuk MLM. Bahkan di akhir, beliau katakan kepada saya, Mas Greg, bagaimana bisnisnya? Saya katakan, bagus, Bang. Tapi saya tidak janji saya masuk dalam bisnis ini. Saya tidak janji akan ikut bisnis Abang. Nah, akhirnya beliau cuma bilang, nggak apa-apa Mas Greg, kalau memang Mas Greg belum membuka hatinya untuk besar bersama One More, saya cuma titip produk. Mas Greg terserah, mau Mas Greg pakai sendiri untuk keluarga atau Mas Greg bagikan. Harapan saya ketika memang ini produknya bagus, bagikan kabar baik ini kepada siapapun. Saya tidak memaksa Mas Greg untuk jalankan bisnis ini bersama saya. Mungkin itu saja pesan saya, Mas Greg.
Akhirnya saya pulang, lumayan saya dapat 2 bungkus rokok. Makasih banyak ini Bang Hendra. Karena awal motivasi saya adalah ingin merokok dan Bang Hendra kasih rokok itu sama saya, dan secara bisnis saya tidak tertarik dengan bisnis MLM lagi. Suatu ketika saya terusik dengan produknya teman-teman. Ya, ada orang stroke, yang lihat video ada orang stroke, dan itu bapak angkatnya Mas Sarmadi Fauzi, itu yang buat saya tidak tenang gitu loh. Masa ada obat sehebat itu, saya katakan demikian. Kalau produk ini bagus, orang lain jalankan, mereka akan punya kehidupan lebih baik. Sedangkan saya, kalau saya tidak menjalankan, ya mungkin saya masih menganggur. Ya, saya masih menganggur dan saya tidak punya penghasilan. Akhirnya saya coba uji teman-teman. Sebelum saya yakin dengan produk ini, saya ingin uji sejauh mana khasiat produk ini. Akhirnya setelah saya uji kedua orang pasien stroke saya, 3 orang pasien, ya, 1 orang pasien stroke saya ini tidak ada progres, namun kedua terakhir ini progresnya luar biasa. Saya katakan, Tuhan, apakah ini jalan saya gitu loh. Ya, toh. Akhirnya saya berpikir, karena saya sudah yakin dengan adanya 2 dari 3 yang ada progres, saya yakin produk ini bagus. Ditambah ada pengalaman sahabat saya yang ada di Jawa Timur, itu ada Ibu Sivora Kurniawati, beliau sakit sakit saraf kejepit di bagian leher, 4 hari terbaring di tempat tidur, akhirnya dalam waktu sekejap beliau bisa bangun dengan produk One More ini. Akhirnya saya melihat bahwa produk ini luar biasa. Saya cuma tertarik angka 50.000 per lembarnya kalau saya bisa jual. Ya, 1 lembar saya jual 100.000, saya untung 50.000, yang 50.000 saya kembalikan lagi buat Bang Hendra. Saat itu saya tidak punya produk. Ya, motivasi saya menjalankan bisnis ini mungkin teman-teman untuk dapat tambahan penghasilan, tapi saya di sini mengharapkan uang 50.000 untuk jadi pemasukan dalam keluarga saya, untuk bisa bantu istri saya untuk kebutuhan bulanan. Minimal saya bisa kasih jajan anak saya, karena saya sangat ironis sekali, anak saya masih kecil-kecil, kelas 4 sampai kelas 6 SD. Ya, karena beliau melihat banyak teman-temannya yang beli jajan, mereka tertarik untuk beli jajan, tapi saya tidak bisa kasih uang 5.000 sampai 10.000 itu. Saya berpikir, Bapak macam apa saya ini? Kepala rumah tangga macam apa saya ini? Misalnya 5.000 sampai 10.000 aja saya nggak bisa kasih. Akhirnya bermukal motivasi itu, saya ingin dapat uang 50.000 dari jual plaster PNG. Akhirnya disitulah saya memulai dengan kondisi yang serba terbatas, teman-teman. Saya sudah tidak pede, ya, karena memang dulu saya pernah mencapai satu level di perusahaan yang lama, dan itu bisa mengantarkan kami keliling Indonesia sebagai trainer, sebagai pembicara nasional. Namun sudah 9 tahun, saya tidak pernah presentasi, saya tidak pernah prospek, saya tidak pernah ketemu dengan orang. Saya orang yang minder. Saya tidak berani diundang reuni oleh teman-teman saya, karena saya malu dengan kondisi saya. Dan teman-teman sudah melihat saya kere, saya sudah nggak punya mental. Tapi dengan harapan dapat 50.000, saya beranikan diri. Saya mulai jalani dengan testimoni-testimoni itu. Akhirnya saya menaikkan PD saya. Di awal mungkin teman-teman bisa melihat di sini ada Bang Hendra. Terima kasih banyak Bang Hendra. Beliau ini bukan siapa-siapa, bukan saudara saya, tapi beliau sangat peduli sama saya. Dia mau dengan gigih mengenalkan bisnis ini, walaupun di awal saya sangat menolak.
Ya, karena kesabaran beliau, kegigihan beliau, akhirnya saya bisa yakin saya mau memulai bisnis ini. Terima kasih banyak Bang. Abang seperti malaikat tak bersayap yang diutus Tuhan untuk membantu keluarga kami. Terima kasih juga kepada upline kami, Bapak Asisten Mustaqim Abbas, Bapak Asisten Ismet Iskandar Idrus. Beliau ini beberapa kali memfollow up saya. Ketika beliau memfollow up saya tidak bergeming, saya dingin, saya datar. Ya, sempat mereka katakan kepada saya, Om Greg tidak perlu kembali 100% seperti dulu, cukup 50% saja. Kembalikan performa Om Greg. Saya yakin Om Greg bisa di atas 10 juta. Ini sebuah pencapaian bagi saya yang tidak masuk akal teman-teman. Karena di perusahaan yang lalu untuk dapatkan hasil 10 juta saya harus berjuang selama 6 tahun. 6 tahun saya harus berjuang. Jungkir balik, kepala jadi kaki jadi kepala, dan itu tidak kenal lelah saya lakukan demi angka 10 juta. Tapi di sini Om Ismet meyakinkan Om Greg bisa sebulan bisa dapat angka 10 juta. Saya bilang sama Pak Ismet, saya masih ingat, Pak Ismet, jangankan angka itu Pak Ismet, 2-3 juta per bulan saya sudah sangat bersyukur bisa bantu keluarga saya. Tapi Om Ismet yakinkan, bisa Om Greg, saya yakin Om Greg bisa. Dan ternyata dalam 3 minggu saya beli sebagai rookie dengan income di atas 5 juta. Bagi saya itu puji Tuhan, ternyata harapan saya dapat 2-3 juta, ternyata dalam waktu 3 minggu saya bisa hasilkan di atas 5 juta. Disitulah akhirnya saya mulai yakin, ya, yang dulu saya ubanan, ini berewok sudah banyak. Ya, tidak pernah saya cukur. Sejak saya rookie itu saya mulai cukur semua, saya perhatikan penampilan saya. Saya mulai pede teman-teman. Saya mulai pede jalanin bisnis ini, meskipun di awal banyak penolakan teman-teman. Bahkan teman-teman terdekat kami, saya coba share testimoni lewat WA di grup SMP, grup SMA, grup kuliah, tidak ada yang respon sama sekali. Tapi saya yakin bahwa saya harus berhasil. Penolakan itu saya jalani karena apa? Karena saya punya impian. Karena dalam waktu dekat saya harus bayar SPP anak saya. Saya harus daftarkan anak SMP saya masuk SMP. Ya, karena sudah lulus SD, dan saya bingung bagaimana caranya selain di One More ini saya harus dapatkan uang. Ya. Teman-teman sekalian, di sini seperti berkat dalam keluarga saya. Ya. Kalau tidak ada yang mengenalkan bisnis ini, mungkin kami tidak bisa membayar semua utang-utang kami, tidak bisa menebus uang SPP anak kami, tidak bisa menebus ijazah anak kami. Tapi karena produk One More yang luar biasa dan dukung marketing plan yang sangat luar biasa, akhirnya saya bisa mampu mendapatkan minimal 70% dari hutang saya sudah terbayar berkat One More ini, teman-teman. Dan saya tidak menyangka bahwa perjalanan kami yang awalnya kami ingin dapat uang Rp50.000 dari per lembarnya, ketika kami lakukan di lapangan, teman-teman, saya banyak ketemu dengan orang-orang yang sudah sakit sekian tahun. Ketika mereka mencoba produk eceran, mereka rasakan manfaatnya, mereka sembuh, dan mereka sampai bersujud syukur, nangis atas berkat kesembuhan beliau. Bagi saya, air mata mereka saya rasakan tanpa terasa air mata saya pun menetes. Ini sebuah kebahagiaan bagi saya. Ternyata hidup saya bisa menjadi berkat banyak orang. Disitulah akhirnya saya belajar untuk terus melakukan. Meskipun di awal banyak penolakan, teman-teman banyak menghindari saya, ya karena takut di prospek, takut suruh beli produknya. Saya tidak pantang menyerah karena saya punya impian yang kuat, teman-teman. Keluarga tercintalah yang membuat saya akhirnya berani dan terus berjuang. Saya lakukan demi mereka karena kami punya impian. Dan luar biasa,
saya terus mencari testimoni, karena di situlah akhirnya saya melihat banyak orang bersyukur. Ketika kami mau pulang, mereka selalu katakan, terima kasih Mas, berkat Mas Greg saya bisa sembuh, saya doakan panjang umur, sehat selalu, dan lancar rezekinya. Ini yang saya amini. Akhirnya saya belajar untuk terus bantu orang, bantu banyak orang. Dan waktu berjalan begitu cepat. Waktu itu saya pernah konsultasi dengan Pak Mustaqim, dengan Bang Hendra. Saya harus berangkat ke Jawa Timur untuk bantu tim-tim kami yang ada di Jawa Timur. Dan saat itu bagi saya, keberangkatan saya itu di awal Juni. Waktu itu saya masih rookie, saya berangkat ke Jawa Timur. Dan pencapaian itu, pengejaran itu, bagi saya untuk mengejar apprentice, saya sedikit ragu teman-teman, tapi saya yakin saja saya lakukan yang terbaik. Ya, saya jalani bisnis ini, saya lakukan. Ya, saya ingin bantu banyak teman-teman di luar sana. Akhirnya dalam waktu 2 minggu itu saya tidak menyangka, ya, pertumbuhan bisnis kami cukup pesat. Yang awalnya kami pesimis, waktu 2 minggu itu, akhirnya kami coba. Kami coba untuk mengejarnya. Dengan waktu yang singkat itu, saya ragu apakah saya mampu mencapai peringkat apprentice apapun beginner, karena tinggal 4 hari lagi pengejaran itu, tanggal 16, tapi itu saya dapat kabar kakak saya sudah meninggal. Kakak sepupu saya di Surabaya saya meninggal, sehingga kami tidak fokus lagi untuk mengejar apprentice. Karena waktu pengejarannya tersisa, hanya tinggal 4 hari lagi, dan 3 hari kami harus bersama dengan keluarga kami untuk dimakamkan. Dan luar biasa, saat itu saya katakan, Tuhan kalau memang ini yang terbaik bagi saya, seandainya saya harus pulang dengan peringkat rookie, saya pulang ke Lampung, ya saya tidak bisa berbuat banyak, tapi saya sudah lakukan yang terbaik. Tapi tanpa saya sadari, ketika pemakaman akak saya, tepatnya di hari Selasa malam, tanggal 15 itu, saya mendapat sebuah kabar dari mitra-mitra kami kalau ada penambahan 1.700, 1 goal sama 7 basic. Awalnya ketika saya sudah menutup harapan untuk bisa menjadi beginner, ya karena omsetnya masih jauh dari angka 3.000, akhirnya kami tumbuh kembali, dan akhirnya bukan hanya itu teman-teman, di hari Rabu, di detik terakhir, Tuhan kasih berkatnya, Tuhan kasih pertolongan kepada kami, akhirnya kami bisa mencapai apprentice. Ya, dan ini sebuah berkat dalam hidup kami, dalam waktu yang sangat singkat, tidak terasa pengejaran kami bisa capek. Dan ini semuanya rahasia Tuhan, teman-teman. Ya, kami nggak menyangka dari rookie kami bisa mencapai apprentice dalam waktu yang sangat singkat. Saya join di bisnis ini tanggal 31 Maret, saya aktivasi, tanggal 16 Juni kami break apprentice. Bagi saya ini suatu berkat teman-teman, yang dulunya 3 bulan yang lalu saya bukan apa-apa, tapi melalui bisnis ini, ya kami bisa punya kehidupan yang jauh lebih baik. Teman-teman sekalian, selama kita mau tulus, kita lakukan yang terbaik. Ya, lakukan yang terbaik, hasil kita serahkan sama yang Tuhan. Ya, karena rencana Tuhan jauh lebih indah daripada rencana kita. Teman-teman sekalian, ya, kadang kita berpikir, apakah kita mampu jalankan bisnis ini? Apakah kita bisa untuk mencapai peringkat berikutnya? Saya katakan teman-teman bahwa bisnis ini layak kita perjuangkan.
Jangan pernah berpikir ya, bukan karena kita tidak bisa teman-teman. Ya, bukan karena kita tidak bisa, tapi karena kita belum mau. Saat kita sudah memutuskan mau, kita pasti bisa. Dan saya yakin teman-teman, ketika Anda menginginkan genggam impian kuat-kuat, lakukanlah yang terbaik. Ya, konsultasikan dengan upline Anda, konsultasikan dengan leader Anda. Saya yakin, ya, beliau akan bantu pertumbuhan bisnis Anda melesat. Ya, kami belajar banyak dari leader kami. Teman-teman sekalian, ya, mungkin kami tidak bisa berbicara banyak lagi teman-teman, karena memang bisnis ini di luar ekspektasi kami. Yang awalnya kami sangat negatif dengan bisnis ini, ternyata kami mampu. Apalagi teman-teman saat ini yang sudah yakin bahwa bisnis ini bisa mengantarkan kita bisa berhasil, Anda jauh lebih besar daripada saya. Teman-teman sekalian, sebelum saya mengakhiri sesi ini, ada sebuah cerita sebuah kisah yang ingin saya bagikan kepada teman-teman. Mungkin kisah ini bisa memberikan sebuah inspirasi agar kita terus melangkah, terus kita berjuang demi orang yang kita cintai. Ada sebuah kisah di negeri entah berantah, di sebuah kerajaan yang kaya makmur. Terkenalah sebuah raja yang sangat bijaksana, dan beliau memiliki seorang putri yang cantik jelita, dan kecantikannya sudah tersebar di seluruh penjuru. Akhirnya karena Baginda Raja ini usia sudah tua, dan dia ingin mewariskan tahtanya kepada putrinya. Tapi karena biasanya seorang raja adalah seorang laki-laki, karena putrinya tidak bisa menjadi raja, akhirnya beliau membuat sayembara, karena saat itu putrinya sudah cukup umur untuk menikah. Akhirnya sang raja ini membuat sebuah sayembara, bagi siapa yang menjadi pemenang dalam sayembara ini, saya akan hadiahkan tahta kerajaan ini. Saya akan nikahkan dengan putri saya satu-satunya yang cantik jelita. Dan kabar sayembara ini tersebar ke seluruh penjuru, dan banyaklah pada saat harinya banyak orang untuk berusaha memenangkan sayembara ini. Ya. Akhirnya ketika semua sudah berkumpul, sang raja ini memberikan pengumuman bagi siapapun pemuda yang hadir di sini, yang datang di sini, yang bisa memenangkan sayembara ini dan melewati tantangan ini akan saya jadikan raja dan akan menjadi suami dari anak saya. Akhirnya raja bilang, silakan, siapa yang bisa menyeberangi sungai ini, Anda adalah pemenangnya. Ya, Anda adalah pemenang sayembara ini. Jadi teman-teman, di saat itu ada sebuah sungai dekat kerajaan, ya, peserta sayembara disuruh menyeberangi sungai itu, dan di sungai itu banyak sekali buaya. Ya, peserta-peserta lainnya yang hadir di situ, mereka sangat ketakutan, teman-teman. Mereka sangat ketakutan. Ya, lebih baik saya tidak jadi raja kalau saya harus mengorbankan diri menjadi makanan dari buaya-buaya itu. Ketika banyak orang tertegun, banyak orang mundur dan mengurungkan niatnya untuk menang sayembara itu, di tengah keheningan, tiba-tiba ada suara cemur. Ya, dan akhirnya ada satu orang masuk ke dalam sungai itu, dan dia berenang sekuat tenaga menyeberangi sungai itu, teman-teman, di antara banyak-banyak buaya. Dan alhasil, teman-teman, ternyata pemuda itu mampu menyeberangi sungai itu dengan berenang. Ya, dan disitulah orang banyak tertegun, mereka banyak bersorak-sorai melihat sang pemuda pemberani ini. Dan akhirnya raja pun tersenyum, ternyata saya sudah menemukan pemenang dari sayembara ini, teman-teman. Ya, dan akhirnya ketika pemuda ini sudah nyebrang, dipanggillah pemuda ini. Wahai pemuda yang gagah berani. Oh, sehat tapi kan? Ya, wahai pemuda yang gagah berani, apa keputusanmu sampai berani menyeberangi sungai yang penuh buaya itu, dan akhirnya menjadi pemenang, jadi seorang raja. Si pemuda terlihat seperti kebingungan, teman-teman.
ya, karena dia tidak sadar bahwa dia sudah masuk ke dalam sungai dan bisa menyeberangi sungai yang penuh buaya itu. Ya, sampai rajanya menanyakan sekali lagi, wahai pemuda, apa yang membuat kamu berani menyeberangi sungai dan kamu berhasil menyeberangi dan melewati sungai yang penuh buaya itu? Ya, si pemuda itu mengumpat dalam hatinya, sialan, jangkrik segala macam. Siapa yang telah mendorong saya masuk ke dalam sungai itu? Ternyata teman-teman, pemuda itu bukan kemauan hatinya untuk nyebur sungai itu, teman-teman. Ternyata ada seseorang yang mendorongnya masuk ke dalam sungai itu, dan akhirnya beliau bisa menyeberangi dan menjadi pemenang sayembara itu. Apa kisah yang harus saya sampaikan pada malam hari, teman-teman? Ya, mungkin Anda sudah diceburkan dalam bisnis ini. Mungkin Anda terpaksa jalankan bisnis ini. Ya, ada orang yang telah mendorong Anda untuk masuk dalam bisnis ini. Dan saya yakin teman-teman, orang itu yang mendorong Anda adalah orang yang peduli dengan masa depan Anda. Orang yang sangat berjasa, orang yang diutus Tuhan sebagai malaikat tak bersayap kepada Anda, teman-teman. Ya, dan mereka adalah upline Anda, leader Anda. Ya, saya yakin bersama mereka, bersama leader Anda, bersama upline Anda, saya yakin Anda akan mencapai keberhasilan yang gemilang di One More ini. Lakukan teman-teman, temui upline Anda, temui konsultan bisnis Anda, serahkan diri Anda harus rendah hati dan ikuti apa yang diarahkan mereka. Karena mereka lebih dulu membuktikan untuk bisa berhasil di sini. Anda tidak perlu babat alas, Anda tinggal ditunjukkan caranya, bagaimana menjalankan bisnis dengan cara yang benar. Dan saya yakin teman-teman, karena kami sudah membuktikan, kami mampu, karena kami belajar dari upline kami. Terima kasih banyak upline kami, ya. Terima kasih banyak Bang Hendra, terima kasih Om Ismet, Om Takim, terima kasih juga sahabat-sahabat kami, ya. Ada crossline kami Ibu Nur, ada Om Doni yang luar biasa, ada sumber inspirasi kami di bisnis ini, dan yang lebih luar biasa lagi, ya, terhadap untuk sahabat-sahabat kami, mitra-mitra kami, tim grup bisnis kami, Anda yang luar biasa teman-teman. Ya, saya yakin kalau kami bisa menjalankan bisnis ini, Anda jauh lebih bisa. Kalau seorang Greg yang hanya seorang pengangguran, yang hidup dari ketiak istrinya, orang sudah tidak pede lagi, orang sudah menjadi sampah dalam keluarganya, kami bisa membuktikan menjadi seorang apprentice, dan kami mohon doanya 10 Desember tahun 2021, doakan kami untuk naik panggung menjadi seorang Pearl Master. Dan saya ingin teman-teman sekalian bersama kami untuk kita bisa menjadi seorang apprentice, menjadi seorang asisten, seorang master di Desember tahun 2021. Dan saya yakin itu teman-teman, genggam impian Anda kuat-kuat, konsultasi dengan upline bisnis Anda, dan kita yakin, ya, kehidupan yang jauh lebih baik menanti kita. Bukan masalah bisa atau tidak bisa, tetapi mau atau tidak mau. Ketika Anda putuskan mau, teman-teman, saya yakin, ya, tidak ada yang bisa menghalangi Anda untuk meraih impian-impian Anda. Percaya saja teman-teman, kita lakukan yang terbaik, bangunkan raksasa dalam diri Anda, hapuskan rasa malas, rasa gengsi, rasa malu, hadapi setiap penolakan demi penolakan. Dan saya yakin teman-teman, ketika Anda mau melalui itu semua, tidak ada orang yang bisa menghalangi. Yang bisa menghalangi impian Anda adalah hanya Anda sendiri dan Tuhan, teman-teman. Ya, mereka tidak tahu, orang yang menolak Anda, yang mengejek Anda tidak paham berapa penting bisnis ini, berapa dasar bisnis ini. Tapi Anda lakukan, teman-teman. Lakukan sekali lagi, hadapi dengan sungguh-sungguh. Bagi Anda yang saat ini masih termenung, masih menunggu bukti berikutnya, ya, masih menunggu berikutnya, saran saya, ya, teman-teman, ya, berhentilah saat ini kalau Anda masih main-main di bisnis ini. Tapi karena waktu Anda akan terbuang percuma. Tapi ketika Anda putuskan serius, mari sama-sama, ya, kita lakukan bisnis ini, bantu banyak orang di luar sana,
bantu banyak orang, teman-teman kita untuk mendapat penghasilan yang cukup menggiatkan di bisnis ini. Ya, belajar untuk tulus bantu orang lain untuk sehat dan tulus untuk bantu teman-temannya untuk punya penghasilan. Dan saya ingin semua yang hadir di ruangan ini 1-2 minggu ke depan Anda jadi rookie dan bulan berikutnya Anda akan menjadi seorang apprentice, asisten, master dan full master bahkan diamond master teman-teman. Dan saya yakin ya itu Anda adalah pemenangnya. Kalau saya bisa, saya yakin teman-teman jauh lebih bisa. Mantap. Full master teman-teman. Terima kasih apa namanya. Terima kasih semua donor kami. Anda lah yang hebat. Saya yakin itu dan saya percaya itu Anda adalah pejuang keluarga dalam keluarga Anda. Ya, sampai ketemu di tangga kusen. Yes, Saya kalau master. Semuanya kita berangkat semangat. Desember 2021. Terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Sukses. Yes, Amor, sekali lagi, GoPro Master. Full master. Go Master. Full master. Yes. Full master. Yes. Yes, Master, yes, Pak Greg. Relakanlah saja ini, bawa semua yang terbaik, terbaik untuk kita semua. Terima kasih Om Ismet. Mantap. Menyerahlah untuk Luar biasa. Terima kasih Om Dodi, terima kasih. Mantap, Pak Greg. Luar biasa. Semangat. Semangat, bos. Keren, Mas Greg. Semangat. Ini kok nggak bisa dibuka, Mbak? Saya punya. Semangat, pasti bisa. Pasti bisa teman-teman. Yeah. Ayo ngopi nih Jamur. Balik Jawa Timur ya Jamur. Semangat. hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua kan baik-baik saja. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa merubah dan takkan bisa berubah. Relakanlah saja ini, bawa semua yang terbaik, terbaik untuk kita semua. Menyerahlah untuk menang. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua kan baik-baik saja. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada
yang bisa merubah dan takkan bisa berubah. Relakanlah saja ini, bawa semua yang terbaik, terbaik untuk kita semua. Menyerahlah untuk menang. Relakanlah saja ini, bawa semua yang terbaik, terbaik untuk kita semua. Menyerahlah untuk menang.